Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para siswa sekalian, jumpa lagi di pembelajaran basis data dengan menggunakan aplikasi Android. Kali ini kita akan masuk ke pokok bahasan fungsi agregasi pada SQL. Fungsi agregasi digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai hasil suatu query atau perintah menggunakan perintah SQL. Setiap database mempunyai fungsi agregasi yang spesifik untuk database tersebut. Selain fungsi agregasi yang sifatnya spesifik, terdapat juga beberapa fungsi agregasi yang sudah cukup umum digunakan pada banyak database. Berikut ini adalah contoh agregasi yang sering digunakan dalam database. Yang pertama adalah fungsi min dan max. Fungsi min digunakan untuk menghitung nilai terendah dari hasil query select. Sedangkan fungsi max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dari hasil query select. Berikutnya ada fungsi count, avg, dan sum. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah baris dari hasil query. Fungsi avg digunakan untuk menghitung nilai rata-rata hasil query select. Dan fungsi sum digunakan untuk menghitung nilai total dari hasil query select. Mari kita praktikkan dengan menggunakan tabel. Mari kita mulai saja pembelajarannya dengan terlebih dahulu membuka aplikasi Termuk. Tinggal klik aplikasi Termuk. Yang pertama kita ketik adalah MySQLD. Enter. Setelah ada tulisan port 3306 MariaDB Server, maka kita buka session baru. Kita ketik new session. Kemudian kita ketik saja MySQL. Kemudian untuk menampilkan semua database yang pernah kita buat, kita tinggal ketik show databases. Oke. Kemudian kita lanjut dengan menggunakan, kita buat database terlebih dahulu. Kita buat database dengan nama database create database toko, nama Anda. Titik koma, enter. Maaf, ternyata toko Zul sudah ada. Kita buat dengan nama lain. Kalau kita sudah ada nama database yang itu, berarti kita tidak bisa membuat lagi dengan nama database itu. Toko Ani saja, permisal. Oke, kita sudah membuat database dengan nama Toko Ani. Maka berikutnya kita harus masuk dulu ke dalam database Toko Ani. Selanjutnya, kita akan membuat tabel dengan nama tabel barang. ID barang. Kita menggunakan integer. Kita jadikan primary key. Kemudian nama barang. Kita gunakan varchar. Kemudian harga. Kemudian stok.
Berikutnya adalah ID supplier. Titik koma, enter. Untuk menampilkan struktur tabel yang sudah kita buat, kita ketik dash toko dash barang ya, dash barang, dash nama tabelnya adalah barang, dash barang. Oke, ini struktur tabel yang kita buat. Selanjutnya kita isi tabel ini dengan isi sebagai berikut. Harganya misalkan 5.000, misalkan saja ya. Kemudian stoknya ada 25. ID suppliernya 12. Tutup kurung. Jangan lupa kutip-kutipnya ya, jangan sampai salah. Kemudian berikutnya 1, 2, 4. Kutip atas kita sering salah, kutipnya kurang ya. Sendal, kutip atas, harganya 3.000, 2.000 misalkan. Ini lupa kutip atasnya. Kutip atas lagi, stoknya 10. Jangan lupa kutip atas 13 kecil. Coba kita isi dulu dengan 2. Kalau kamu takut salah karena ukuran hurufnya yang kecil, kita enterkan. Maka kita sudah berhasil mengisi 2 tabel ya. Boleh kita tampilkan kembali dengan query select bintang from barang, titik koma, enter. Oke. Kita baru mengisi dua barang ya. Kita coba isi lagi barangnya. Kita besarkan sedikit. Dengan query insert into barang values enterkan ke bawah. Tanda kutip atas 125. Kutip atas lagi, koma, kutip atas. Kita coba barangnya adalah kaos kaki. Kutip atas, harganya 15.000. Misalnya harganya 1.000 saja ya. 1.000. Kutip atas, koma, kutip atas lagi, stoknya ada 10, kutip atas, koma, ID supplier, kutip atas 12, kutip atas, tutup kurung. Jangan sampai salah ya, jangan sampai kurang kutip atasnya, maka kalau kurang maka akan terjadi error, koma, enter. Baris yang kedua
126, nah ini kurang kutip atas, koma kutip atas lagi. Kalian sering salah itu kutip atasnya kurang ya. Baju kaos, kutip atas koma, kutip atas lagi, harga misalkan 15.000, kutip atas koma, kutip atas lagi, stoknya 2, kutip atas koma, jumlahnya 23, ID-nya 23 ya, tutup kurung, titik koma. Kalau kalian takut mengisi langsung banyak, isi 22 saja seperti ini. Kita enter. Oke, berhasil. Untuk menampilkan lagi, ini kan 2, berarti kalau ditampilkan lagi jumlahnya ada berapa? Ya, ada 4 ya. Select bintang from barang, titik koma, enter. Oke, tuh. Kita sudah punya 4 isi dari tabel barang. Nah, select bintang from barang itu artinya kita menampilkan bintang itu artinya semua dari tabel barang. Nah, seandainya kita mau menampilkan nama barang dan harga saja, berarti selectnya kita ganti ya. Select, misalkan kita mau nama barang saja, berarti select nama barang, koma, harga, koma, misalkan kita mau menampilkan harga dan stok ya. Stok from barang. Oke, maka tabelnya jadi seperti ini ya. Jadi kamu jangan terpaku hanya dengan select bintang from barang untuk menampilkan isi tabel ya. Kalau untuk menampilkan isi tabel sesuai dengan keinginan kamu bisa menggunakan select nama barang, koma, harga barang, stok, dan from barang. Misalkan kamu mau menampilkan nama dan stok saja, cukup kamu buat select bintang, jangan bintang ya, select nama barang, koma, stok, from barang, titik koma, enter. Maka dia 2 ya. Bisa dipahami ya. Jadi select itu bisa kita pergunakan sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan lagi kamu mau menampilkan barang yang stoknya di bawah 10, bisa kamu dengan menggunakan select seperti ini. Select, menampilkan semua bintang from barang, pakai pembatas where stock, yang kamu mau tampilkan where stock lebih kecil, mana tanda lebih kecil nih? Bentar ya, agak susah carinya di HP. Lebih kecil dari 10, titik koma, maka dia akan tampil hanya 1 ya. Hanya 1 barang. Misalkan lagi kamu mau menampilkan lagi di atas 10, misalkan select, misalkan selectnya ini hanya kamu mau menampilkan nama barang dan barang yang di atas 10, jangan pakai bintang, berarti select nama barang, koma, stok from barang, pakai pembatas where stok lebih besar daripada 10, titik koma, maka yang tampil adalah sepatu yang stoknya memang 25. Oke? Selanjutnya kita langsung saja masuk ke pembelajaran agregasi ya, agregasi nilai maksimum dan nilai minimum. Misalkan kita mau menampilkan nilai maksimum pada kolom harga, berarti kalau nilai maksimum berarti dia harga tertinggi ya, maka kita akan
menggunakan query select max buka kurung, kolom yang kita gunakan adalah kolom harga, as harga underscore tertinggi from barang titik koma enter. Maka yang keluar adalah harga tertinggi, yaitu kaos kaki ya, kaos kaki itu harga baju kaos ya, baju kaos, salah. Di dalam kolom harga itu yang harga tertingginya adalah baju kaos ya. Misalkan kita juga mau menampilkan stok yang paling banyak itu di kolom mana ya, kita bisa gunakan select max buka kurung tabel yang mau kita hitung atau mau menampilkan harga tertinggi dari tabel stok, silakan stok tutup kurung as stok banyak, misalkan from barang titik koma enter. Maka yang keluar adalah 25. Stok yang paling banyak itu adalah 25. Kemudian kita bisa juga menampilkan nilai minimum pada suatu kolom dengan perintah select min. Misalkan kita buat kolom harga dulu, tutup kurung harga agak rendah aja ya, harga rendah. Oh salah, ini as dulu ya, as harga rendah from barang. Maka kita tebak-tebakan yang keluar ini adalah 1000 ya, yang keluar adalah 1000. Oke. Kita juga bisa menampilkan harga rendah dari stok. Bukan harga rendah, stok yang paling minim. Select stok select min dulu ya, nilai minimum ya, min stok as stok dikit from barang enter. Oke. Kita sudah berhasil menampilkan nilai maksimum dan nilai minimum. Selanjutnya kita akan coba lagi tampilkan dulu kembali agar kita bisa melihat. Menampilkan kembali semua tabel, semua isi tabel pada tabel barang dengan query select bintang from barang titik koma enter. Nah sekarang kita akan menghitung dengan fungsi count dari kolom stok ya. Kita akan menghitung jumlah stok yang ada di dalam ini. Kita hitung dulu manual, 25, 10, 10, 2. Berarti dia ada 37. Maka kita bisa menghitung dengan perintah agregasi berikut. Select count. Yang akan kita hitung adalah stok tutup kurung as jumlah stok from barang. Maka kita coba dulu select count. Oh, berarti count itu bukan menghitung jumlah ya, melainkan menghitung baris yang ada pada stok. Kan ini ada 4 baris ya, maka dia menampilkan 4 ya.
1, 2, 3, 4. Maka dia menampilkan 4 baris. Karena jumlah ini 4 ini artinya bukan stok, salah ya. Jumlah baris yang ada di dalam kolom stok ini. Coba kita sum. Kalau sum ini baru dia menjumlahkan. Jadi count itu dia akan menampilkan jumlah baris ya, jumlah baris. Ingat, count jumlah baris, Pak, tadi salah ya. Select. Kalau sum baru nanti dia menghitung jumlah stok ya, stok. Jadi asnya ini kita rubah menjadi jumlah stok. Nah, from barang. Oke, kita tampilkan kembali. Aduh, salah ya. Jangan khawatir, kita coba lagi. Select sum stok as jumlah stok from barang. Kecil sekali ya. Maka sangat kecil sekali. Kita coba lagi. Kecil, jadi kita sering salah. Select sum. Yang mau kita sum apa? Tabelnya, kolomnya adalah kolom stok. Kita jadikan namanya menjadi as jumlah stok. Dari mana? Dari tabel apa? From barang. Titik koma enter. Oke. Kalau dihitung benar ya jumlahnya ya, 25 tambah 10 tambah 10 tambah 2. Jadi jumlahnya adalah 47 ya. Semoga dimengerti ya. Jadi kalau sum itu menghitung isi yang dalam kolom ini tadi, kolom stok ini 25 tambah 10 tambah 10 tambah 2, dia menjadi 47. Tapi kalau count tadi dia menghitung jumlah baris. Ini ada 4 baris kan, 1 2 3 4 pada kolom stok. Selanjutnya kita coba APG. APG ini nilai rata-rata ya. Select misalkan APG, kita coba kolom yang lain ya. Tadi kita kolom stok, sekarang kita kolom harga saja. Kolom harga, ganti harga berarti di sini. Ya. Jangan terpaku pada satu kolom kalau kita mau mencoba fungsi agregasi. As harga rata-rata. Harga rata saja ya, rata. From barang. Maka seperti ini ya cara tekniknya. 5.000 tambah 2.000 tambah 1.000 berarti dia 8.000 tambah 15.000. Nah, rata-ratanya berapa nanti dibagi 4 ya. Kita enterkan. Berarti dia kok di belakang komanya jangan dihiraukan ya. Dia adalah 5750,0000 itu jangan dihiraukan. Ya, itu adalah fungsi dari aplikasi ini ya. Jadi itu 0 di belakang komanya jangan dihiraukan. Oke, itulah fungsi agregasi pada basis data MySQL. Saya ingatkan kembali, ada min, max, count, APG, dan sum. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi WA ataupun berkomentar di kolom komentar pada YouTube, ataupun bisa jadi nanti tanyakan lagi jika memang ada waktu pertemuan tatap muka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.